Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri. Kami yang beranggotakan 5 orang, yang terdiri saya sendiri, Nurdin dengan NPM 2018 14 580. Kemudian ada Siti Aisyah Komalasari dengan NPM 2018 14 582. Selanjutnya ada Novita Sugiarto dengan NPM 2018 14 50 1029. Selanjutnya ada Indasari Pratiwi dengan NPM 2018 14 50 1030. Dan yang terakhir Nurfauzi Ramadan dengan NPM 2018 14 50 1039. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pada dasarnya tidak ada satupun negara yang sanggup memenuhi semua kebutuhan penduduknya sendiri. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan dari sumber daya alam. Maka adanya kebutuhan tersebut memicu suatu negara untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain atau dikenal dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Secara umum, perdagangan internasional ini mencakup pada ekspor dan impor. Kegiatan perdagangan internasional ini memberikan dampak dan kemajuan perekonomian suatu negara, di mana perdagangan ini menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP, serta turut mendorong adanya industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Selanjutnya yaitu ada faktor. Yang pertama, adanya organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor khusus untuk negara anggotanya. Jadi, apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota, maka akan mengalami kesulitan. Faktor selanjutnya yaitu faktor kualitas sumber daya manusia yang rendah. Menurut Marx dan Jackson, sumber daya manusia merupakan suatu rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat dan potensi manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai tujuan organisasi. Menurut Mutiara Panggabean, sumber daya manusia merupakan suatu proses yang terdiri dari pengelolaan, perencanaan, kepemimpinan, dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, pengadaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan promosi, kompetensi, dan memutuskan hubungan kerja dalam rangka memperoleh tujuan yang ditentukan. Sumber daya manusia yang rendah bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaingan dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang berkualitas lebih baik. Faktor selanjutnya yaitu pembatasan impor dan penetapan tarif. Apabila terjadi transaksi perdagangan internasional, maka jumlah yang dibayarkan tidak sedikit pula, dan tentunya memiliki jumlah dan angka yang besar. Sebab apabila Anda harus melakukan pembayaran secara tunai, maka akan memperoleh dan memiliki resiko yang sangat besar. Pembatasan impor dan menetapkan tarif yang tidak sesuai dapat menghambat perdagangan luar negeri. Selanjutnya, ada faktor kekurangsempurnaan dalam mempersiapkan barang. Khusus dalam transaksi ekspor, kurang mampunya eksportir dalam menanggulangi penyiapan barang dapat menimbulkan akibat yang tidak baik bagi kelangsungan hubungan transaksi dengan rekannya di luar negeri.
Masalah-masalah yang timbul ialah seperti pengiriman barang terlambat disebabkan oleh kesulitan administrasi dan pengaturan pengangkutan, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, ada mutu barang yang tidak dapat dipertahankan sesuai dengan perjanjian. Lalu ada kelangsungan penyediaan barang sesuai dengan perjanjian tidak dapat dipenuhi, pengecekan yang tidak memenuhi syarat, dan yang terakhir ada keterlambatan dalam pengiriman dokumen-dokumen pengapalan. Selanjutnya ada faktor menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Faktor penghambat perdagangan internasional ialah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi dan sangat berdampak negatif bagi kegiatan perdagangan internasional. Sebab dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan menurunkan keinginannya untuk membeli barang atau jasa karena sedikitnya uang yang dimiliki. Maka dengan begitu dapat membuat suatu negara sulit untuk melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dasari Pratiwi, NPM 2018, 1450, 1030 ingin melanjutkan pembahasan mengenai faktor penghambat perdagangan luar negeri. Nah, dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan, saya akan menjelaskan mengenai faktor birokrasi yang bertele-tele, di mana sistem birokrasi yang beroperasi di lapangan itu sangat pelik. Maka, semakin lama pula waktu yang diperlukan untuk melakukan perdagangan luar negeri. Nah, karena sistem birokrasi yang bertele-tele ini itu menurunkan tingkat kepercayaan penjual dan pembeli dan menghambat aktivitas perdagangan ekspor dan impor yang dilakukan di negara. Ini adalah faktor perbedaan mata uang antara kedua negara, di mana jika suatu negara melakukan kegiatan ekspor, biasanya negara pengekspor akan meminta kepada negara pengimpor untuk melakukan pembayaran dengan menyesuaikan standar mata uang di negara pengekspor, di mana hal tersebut dapat merugikan negara pengimpor karena perbedaan mata uang yang dilaluinya. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dan mempermudah proses jalannya perdagangan ekspor maupun impor, itu diperlukan mata uang sebagai standar internasional untuk melakukan pembayaran bagi negara pengimpor maupun negara pengekspor dalam melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Faktor selanjutnya yaitu adanya kebijakan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari negara lain. Hal tersebut membuat setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri, seperti dengan menetapkan tarif impor. Namun jika tarif impor tinggi, maka barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang-barang impor. Faktor selanjutnya yaitu keamanan suatu negara. Dalam melakukan perdagangan, faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebuah keamanan, sebab keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Apabila suatu negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi. Dan itu yang akan menjadi penghambat perdagangan internasional terhadap suatu negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.